wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Hana Lugina di Meaningful Lesson of Social Studies. Kesempatan pertama kali ini, Meaningful Lesson of Social Studies, kita akan mengundang Kak Didi sebagai CEO dari Sirung Waluh. Nah, Kang Didi ini mau berbagi pengalaman serta diskusi bareng mengenai peran milenial ini. Yuk kita undang langsung. Yeay, nah ini dia bintang tamunya, Kang Didi. Assalamualaikum. Udah berapa lama di sini? Di sini gue dari kita bulan September 2020. Baru ya? Ya kurang lebih 6 bulanan ya. Nah, kita bakal bahas nih di sini bagaimana sih menjadi seorang agribisnis sementara lahan, orientasi, serta gangguan-gangguan lainnya yang menjadikan seorang agribisnis di Indonesia ini ya masih minim gitu ya. Nah, kita bakal bahas bareng ya. Oke. Bertani itu secara umum kalau di desa dan di kota itu memiliki nilai atau orientasi yang berbeda ya. Iya betul banget. Ya, kalau misalnya dari segi sudut pandang Hana sendiri, kalau misalnya di desa itu sebagai profesi dan masih konvensional, sedangkan kalau di kota itu ada sistem hidroponik, ya, sistem pertanian hidroponik yang masyarakat urban itu menjadikan hidroponik sebagai hobi atau lifestyle, berarti berbeda sekali ya. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, pertanian itu kan semakin berkembang zaman semakin ada perubahan lah gitu ya, ke arah yang inovasi, ke arah lebih baik gitu kan. Tapi ya tadi ketika pertanian itu dipandang oleh beberapa perspektif ya, dari misalkan di pedesaan atau di perkotaan itu berbeda. Tadi yang di perkotaan kan contohnya hidroponik gitu kan, yang urban farming. Kalau di pedesaan masih konvensional, misalnya kayak di kebun gitu kan, punya kebun kan? Punya ya. Kayak gitu. Nah kalau di sini ya, di Sirung Waluh itu kita coba konsepnya ke apa ya, jadi kayak ke pertanian berkelanjutan gitu. Sustainable agriculture gitu kan. Jadi sustainable agriculture itu dia bisa ke 3 aspek. Yang pertama ke aspek ekonomi, yang kedua sosial, sama yang ketiganya ke teknis atau ke lingkungan gitu kan. Nah kalau yang segi teknisnya lingkungan, kita di sini coba menerapkan namanya GAP. GAP apa tuh? Nggak tahu nih. Anak sosial. GAP itu alat buat paku bukan sih? GGP itu ya. bukan. Ya jadi GAP itu intinya masih dia itu sebuah budidaya yang sesuai SOP-nya gitu kan. Nah, atau Kementerian Pertanian sendiri sih pengertiannya jadi sertifikasi proses produksi yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terus nanti hasilnya tuh bisa produknya nyaman dikonsumsi, kemudian juga mendapatkan keuntungan sama kesejahteraan dari pekerjanya diperhatikan. Berarti mempunyai nilai yang positif. Kita di sini mengarah ke GAP. Nah GAP sendiri juga dia bisa untuk syarat ekspor. Nah, jadi sertifikasi lah kayak gitu. Jadi kan nih dalam kalau dari sudut pandang sosial studies ini, ekspor impor itu tuh merupakan suatu kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan dua negara ya. Nah berarti dari segi pertanian di Indonesia ini kan udah dari dulu ya terkenal gitu. Namun kalau misalnya dari generasi mudanya tidak didukung, nanti ekspornya akan menurun ya. Betul. Tanpa ada yang berkelanjutan itu. Iya. Jadi ya ke Sirung Waluh mungkin juga mengajarkan ke generasi muda yang lainnya. Jadi ayo kita coba untuk bertani, tapi bertaninya itu bertani milenial gitu kan, sesuai dengan perkembangan zaman. Terus ya kita coba sebisa mungkin kita tuh membuka wawasan ya, membuka jendela. Kita harus bisa, kalau bisa ekspor tadi. Indonesia itu luas kan ya, dan
Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris. Jadi salah satunya kita bakal bahas tentang padi ya. Setelah tadi yang nilai orientasi dari hidroponik itu, kita bahas padi. Menurut Kakang sumber karbohidrat itu padi aja atau harus yang lain? Iya. Kalau mau disebut saya sih apa ya, kayak sumber karbohidrat kan banyak ya selain padi. Padi kan salah satunya. Terus kalau emang sih kayak apa adat mungkinnya atau kebiasaan orang Indonesia itu kalau misalnya udah makan atau belum kan Harus makan nasi dulu. makan nasi dari padi kan. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kita tuh harus bisa apa ya, jangan tergantung sama padi gitu kan. Ada namanya tuh program diversifikasi pangan. Jadi kita tuh harus bisa apa ya, memanfaatkan pangan-pangan yang lain gitu selain padi. Nah kayak gitu sih. Nah belakangan ini Hana tuh risau banget sama yang impor ya, impor beras. Jadi pemerintah pusat itu sedang senang-senangnya berimpor beras. Nah yang pernah Hana pelajari gitu ya, dari sisi sosialnya, sedangkan di masyarakat adat Indonesia, salah satunya di Jawa Barat tuh ada di Ciptagelar, di Sukabumi, lalu ada Baduy di Banten itu, dan di kita juga ada masyarakat Sunda Wiwitan Cibubur yang kalian tahu itu loh. Kayak kualitasnya itu menurun. Ada juga yang sekarang kan ada yang nasi beras tapi ada plastiknya gitu kan, itu sangat miris gitu di negara Indonesia yang kaya sekali ya. Iya. Mungkin anggapannya kayak kenapa kalau dari saya ini sih apa namanya tuh ya, kayak tadi kayak menyinggung kebijakan pemerintah. Nah sebenarnya dari pemerintah sendiri untuk yang apa pertanian berkelanjutan itu setahu saya sudah mengarah ya gitu kan. Soalnya tadi ya contohnya dia kearifan lokal itu kan masuk juga, harusnya apa ya, pemerintah itu kan memperhatikan kearifan lokal. Tapi ya apa itu semua elemen-elemen juga harus berpartisipasi supaya ya pertanian berkelanjutan itu terwujud gitu kan. Gitu. Tapi pertanian pemerintah sudah mengarah ke sana. Kemudian untuk yang impor, nah kenapa harus tetap impor sedangkan kita banyak nih beras di Indonesia gitu kan. Dan banyak juga sumber karbohidrat yang lain ya. Karbohidrat yang lain gitu. Nah sebenarnya apa ya, pemerintah itu kenapa impor juga karena untuk menjaga keharmonisan hubungan bilateral dengan negara lain kan. Nah, itu dari sosialnya. Iya, kalau nggak ada impor kita nggak bisa kerjasama dong sama negara lain gitu kan. Jadi nanti kalau nggak ada kerjasama ya itu ada apa sih? Tapi yang sarannya kepada pemerintah kalau impor itu ya disesuaikan gitu dengan kebutuhan masyarakat. Ada bisa nyelip gitu. Jangan sampai kan banyak banget itu kan. Tapi pertanian pemerintah sudah mengarah ke sana. Kemudian untuk yang impor, nah kenapa harus tetap impor sedangkan kita banyak nih beras di Indonesia gitu kan. Dan banyak juga sumber karbohidrat yang lain ya. Karbohidrat yang lain gitu. Nah sebenarnya apa ya, pemerintah itu kenapa impor juga karena untuk menjaga keharmonisan hubungan bilateral dengan negara lain gitu. Nah, itu dari sosialnya. Ya kalau nggak ada impor itu kita nggak bisa kerjasama sama negara lain gitu kan. Jadi nanti kalau nggak ada kerjasama ya kita tuh ada posisi gitu. Nah tapi ya mungkin sarannya kepada pemerintah kalau impor itu ya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada bisa nyelip gitu. Jangan sampai kan banyak Ya. banget gitu. Seperti yang kita tahu nih, kan waktu tahun 1995 itu udah lahir. Belum. Oh belum, saya juga belum ya. Kalimantan Tengah di Pulau Pisang itu Presiden Soeharto menanam padi di lahan gambut. Nah, jadi waktu itu kan belum secanggih sekarang karena mereka nggak punya lagi lahan yang bagus untuk ditanami yang cocok itu di sana. Misalnya yang bisa itu kan pohon karet. Nah untuk menanam lagi pohon karet itu di situ susah karena gambutnya karena sudah rusak, sudah banyak kebakaran hutan gitu kan. Jadi menurut ketua adat di sana mereka bisa untuk mencari pekerjaan gitu. Sedangkan banyak ya di Kalimantan
tetangga juga terdampak, yaitu dari asap-asapnya gitu kan, banyak yang ISPA, bahkan balita pun banyak yang mengidap ISPA. Jadi suatu hal yang memprihatinkan. Nah, beda lagi nih ketika tahun 2020 Presiden Jokowi mencanangkan dan sudah merealisasikan gitu ya, sistem lumbung nasional di Papua. Yang tujuannya baik ya. Jadi untuk menanam padi yang mayoritas di sana tuh punya lahan sagu. Tapi dampak yang dirasakan masyarakat lokal sana, ya mungkin mereka karena udah budayanya makan sagu ya, jadi agak rusak. Akhirnya yang menanam padi itu siapa? Itu transmigran dari Pulau Jawa. Kita kan gimana nih? Tanggapan yang programnya yang tadi yang pertama pas yang itu karena gagal ya, tadi karena kan teknologi adopsinya itu masih belum kan, jadi mungkin kondisinya itu belum siap gitu kan, jadi ya hasilnya kan pun kurang maksimal. Nah untuk yang sekarang programnya yang sudah forward dari pemerintahan sekarang itu sih bagus juga kan, supaya apa ya, di Papua itu kan ditanam beras untuk ya istilahnya tadi yang dipasifkan misalnya, supaya masyarakat di sana tuh mungkin nanti nggak ketergantungan dengan sagu aja gitu. Itu nilai positifnya ya. Dengan positifnya. Tapi ya kita juga alangkah baiknya harus memperhatikan semacam apa ya namanya itu tadi kayak kearifan lokalnya gitu, jangan sampai kita mengganggu lahan-lahan yang ibaratnya sudah apa kan ya Tanam buat di sana gitu kan. Nah kita juga harus bisa itu melihat dan menghargai ya kearifan lokal yang ada gitu, supaya terjadi kesinambungan atau terjadi keberlanjutan antara masyarakat dan pemerintah. Bahwa ketika kita mau bangun apapun, mau menanam, mau apapun gitu ya, harus memperhatikan nilai budaya setempat dan nilai kearifan lokalnya, nilai geografisnya gitu, ini cocok apa enggak ya. Sekarang itu pertanian di Indonesia sama generasi muda itu masih tanda kutip ya, tanda kutip itu gitu kan, ngapain sih kotor-kotor bulanan gitu kan, terus apalagi apa ya, usaha di bidang pertanian dan budaya itu kan resikonya besar. Jadi anak muda itu mungkin misalnya itu nggak mau mengambil resiko yang besar gitu, pengennya zona nyaman Zona nyaman dan zona instan ya, jadi ngapain petani. Tapi apa ya, sebetulnya di peluang usaha di bidang pertanian itu sangat besar ya. Ya selagi manusia membutuhkan makanan atau pangan dari pertanian, pasti usaha di bidang pertanian itu pasti akan terus ada di berkembang gitu. Nanti kalau misalkan apa ya, manusia itu sudah makan uling mungkin gitu kan. Suatu saat nanti Ya, jadi ya mungkin pertanian nggak ada kalau misalkan udah kayak gitu. Terus juga ya sih, menurut BPS juga yang hasil survei atau sensus 2018 bahwa jumlah petani muda di Indonesia itu tahun 2018 sekitar 8%. sedikit tak. Ya, nah jadi dibutuhin tuh kan regenerasi petani supaya petani di Indonesia itu bisa ada regenerasinya ya. Nah dari Kementerian Pertanian sendiri itu sudah apa ya, mendukung program-program untuk regenerasi petani. Contohnya yang Sirongwala sendiri sekarang itu sedang apa namanya tuh, sedang melaksanakan atau mengikuti program namanya PWMP, Pengembangan Wira Usaha Muda Pertanian kayak gitu. Jadi kita tuh diberi dana hibah modal, terus juga nanti ada bimteknya, pelatihannya, monitoring juga. Intinya supaya menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha muda di bidang pertanian. Robert Malthus gitu ya, jumlah populasi yang ada itu mengalahkan jumlah makanan yang ada, sehingga kalau kita gak mandiri nih, gak memulai dari lahan-lahan terdekat kita, nanti ya akan terjadi kelaparan, kita gak bisa mandiri. Ke apa ya, ngerti ke program yang ya bagus sih, supaya apa ya, kita tuh memperhatikan istilahnya kayak keamanan pangan dan mungkin bahasa pertaniannya ya. Jadi kalau misalnya
misalkan kitanya keamanan pangannya tidak kuat, ya itu pun pasti tercapai sebagai giveaway. Apalagi kan kalau generasi muda itu kan terkenalnya yang kreatif, inovatif dibandingkan dengan petani-petani yang kolonial ya. Kita dari generasi muda tuh pengennya sih jadi petani milenial gitu, petani yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan kita di lahan itu menggunakan traktor, menggunakan alat pertanian yang kerjanya itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dibandingkan misalnya dengan cangkul yang berapa hari gitu. Nah, jadi coba manfaatin nih petani yang sudah ada. Milenial ini itu tuh salah satunya bisa adaptif gitu ya, bisa bisa menyesuaikan dengan cepat perkembangan zaman gitu, dan itu tuh bisa jadi ancaman ataukah bisa jadi kebaikan gitu ya bagi Indonesia. Dan karakteristik kedua, milenial ini punya lifestyle-nya itu yang lebih tinggi daripada yang kaum yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, lifestyle ini harus dimanfaatkan gitu seproduktif mungkin, bahwa untuk memenuhi lifestyle konsumtivisme gitu kan, kita tuh harus berusaha gitu. Jangan sampai kaum milenial punya gaya hidup yang bagus, punya sisi konsumtif yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan manage keuangan ataupun sumber-sumber penghasilan yang memang kurang mandiri. Iya, betul banget. Iya, jadi salahnya juga dari Sinongwalu sih mengajar sama gaulnya apa yang merangkul gitu kan, generasi muda yang sebisa mungkin kan dengan karakteristik seperti itu harus bisa itu kan semacam peluang ya, peluang tersebut tuh istilahnya dimanfaatin gitu. Jadi harus bisa istilahnya keluar dari zona nyaman gitu kan, kayak gitu. Sama ya saya juga sih merasa gini ya, apalagi kalau generasi milenial itu kan identik dengan kaum perubahan. Iya, benar-benar kaum perubahan ya. Iya, kayak gitu. Tapi ya kita coba gitu dari kaum perubahan itu membawa suatu perubahan. Dikutip dari suatu itu yang Freshmark UGM, Fatur gitu. Nah, jadi ayo kita semaksimal mungkin gimana sih dari generasi milenial ini menciptakan suatu keberatan, mungkin ya mau di bidang apa aja gitu kan. Ya kalau saya kan sama Sinongwalu di bidang pertanian, ya kan banyak juga bidang-bidang yang lain. Istilahnya banyak peluang, istilahnya bisa mengembangkan potensi atau bisa mengembangkan karya-karya kita gitu kan. Jangan sampai kita tuh punya potensi atau punya karya yang ditendang, Tidak direalisasikan. bagusnya kan direalisasikan. Apalagi ya kan generasi milenial itu kan ada aktif, konsumtif juga. Nah, sebisa mungkin ya kita ada dobrakan. Nah, Sinongwalu ini seperti apa sih kan, dari proses produksi, konsumsi, distribusinya seperti apa? Oke. Nah, mungkin di sini kita sharing aja ya sesuai pengalaman ya yang kita dapat di Sinongwalu. Untuk yang produksinya mungkin bisa nanti lihat di lahan sendiri ya. Ini kebetulan lagi persiapan tanam juga. Nah, jadi kalau kita sih untuk yang produksinya tadi coba pakai traktor gitu kan, supaya kita juga mengenalnya nih ke generasi milenial. Kalau misalkan pakai traktor itu kan banyak sekali manfaatnya kayak gitu. Terus juga kita coba pakai yang teknologi GAP tadi, yang Good Agriculture Practices, yang intinya sih bertanam dengan baik dan benar. Terus juga kita masih di sini menggunakan pupuk kimia, di sini masih semi organik, tetapi sama pestisida, tetapi ya disesuaikan dengan dosisnya gitu kan, dengan apalagi itu dengan sasarannya, nggak sampai dioplos gitu lah. Nah, untuk yang tadi produksi di sini kan kita nanam labu madu ya. Labu madu itu kenapa kita pilih, karena sebetulnya banyak sekali nilai plusnya. Yang pertama dari nilai kesehatan, banyak sekali gizinya, vitaminnya yang sangat dibutuhkan sama tubuh dari labu madu itu. Terus juga dia bisa tahan sampai 6 bulan atau setengah tahun. Terus bentuknya juga unik kan, Yang unik baru ya seperti angka 8 kayak gitu. Terus itu sebenarnya
sebenarnya persilangan, jadi blasteran. Nah, Indo sama Amerika gitu. Nah, jadi kita tuh pengen ada yang uniknya juga, jadi supaya kita tuh punya ciri khas lah yang sama yang lain udah sama gitu. Terus untuk yang apa tadi itu pemasarannya atau distribusinya kemana aja. Nah, kita di sini coba menerapkan agrowisata kecil. Pernah mendengar belum? Iya, jadi agrowisata itu merupakan strategi pemasaran yang selain memasarkan produk-produk pertanian gitu kan, dia juga ada sisi edukasinya atau penyuluhan. Terus ada wisatanya, itu bisa apa ya istilahnya, dibuat semenarik mungkin, senyaman mungkin di lahan. Kita juga pakai foto booth, misalkan kayak petani milenial ya. Terus ada pahlawan pangan gitu kan. Jadi dari generasi milenial harus bisa menjadi pahlawan pangan. Amin amin. Nah ini kan kayak beda kan sama yang lain kan. Hal kecil yang apa ya istilahnya tuh, generasi muda itu punya kreatif banget. Mulai yang Beda ada sama petani-petani yang mungkin apa ya belum sempat kepikiran kalau dilanjut gimana gitu supaya nyaman gitu kan, supaya ada orang-orang potensi. tertarik gitu. Iya itu sih. Nah selain itu juga ya kalau agrowisata juga ya mengarah juga ke yang sistem pertanian berkelanjutan gitu, ke apa pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Nah, itu apa aja tuh tulisannya? Ada menanti dahaga. Ya soalnya kayak gitu bisa jadi tuh, soalnya kan kalau yang apa ya kayak pelaku usaha di bidang pertanian kan ya sebenarnya menurutku tidak banget, soalnya dia bekerja keras, terus misalnya tahu kan kapan dia harus nanam, panen, pasar ini kemana, kan itu juga termasuk ke istilahnya ya usaha gitu ya kayak gitu. Ketahanan pangan di Indonesia ini khususnya di lingkup terkecil yaitu keluarga masih dipertanyakan ya. Ada teknologi, namun sisi keberlanjutan atau apa ya, jangan sampai kita terjajah di negeri sendiri gitu. Mas Walu dan Meaningful Social Studies tetap berbagi inspirasi untuk teman-teman semua. Sukses untuk semuanya. Amin. Sukses juga ya buat Meaningful Social Studies-nya, tetap menginspirasi semua generasi muda.